kemarin ditanya, Pak, sudah balik ke sini dari umroh kemarin, jamaah nanya, Ustaz, aku kemarin waktu tawaf pakai cadar, mak mano nian dengan umroh aku, sah apa tidak? Anak katakan, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, tawafnya tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, otomatis umrohnya tidak sah, karena sudah melanggar aturan daripada ihram. Tawaf itu tidak boleh pakai cadar, harus dibuka. Jadi muka betino ini harus kelihatan ketika tawaf, tidak boleh ditutupi dengan apapun. Tapi ada sebagian ulama juga yang berpendapat boleh untuk bercadar atau menjulurkan daripada kain ini yang di pucuk ini ke bawah untuk menutupi rainya, supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang memang kotor hatinya, senang menyingok wanita cantik kalau dia betina cantik. Itu jadi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Boleh menjulurkan kainnya yang di pucuk ke bawah ini untuk menutupi wajahnya. Ada orang-orang Arab itu kan ada yang tawaf itu hanya kelihatan matonya, Pak. Bercadar kan, matonya baik kejiwaan. Boleh, sebagian ulama lain selain mazhab Syafi'i membolehkan. Jadi saya bilang begitu. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, Bu, saya bilang lebih berhati-hati. Syafi'i itu lebih berhati-hati. Ibu sudah melanggar larangan umroh, termasuk ya larangan ihram, saya bilang. Jadi bagaimana solusinya, Ustaz? Harusnya ibu ngomong sama saya kemarin. Jadi dia dapat dam, dapat kafarat. Kafarat itu apa? Penebus daripada kesalahan ihram dia. Apa saja itu? Yang pertama, dia harus menyembelih binatang kambing. Satu, menyembelih kambing. Satu ekor. Dua, beri makan orang miskin. 6 orang. Ini 6 orang miskin. Kalau bisa ini dilakukan di tanah suci, bukan di tanah air, di tanah suci. Ketiga, puasa 3 hari, tidak berturut-turut dakwah. Ini tidak boleh dipilih. Ulama berpendapat ini bukan pilihan. Jadi yang harus dikerjakan dulu yang pucuk. Yang pucuk nyembelih, dia menyembelih kambing 1 ekor. Kalau dia melanggar larangan ihram tadi, masuk bercadar, saya bilang, ibu nyembelih kambing, harusnya ibu ngomong kemarin sama saya. Kambing berapa? 2,5 juta kalau di sana. Dimintai untuk membayar kafarat tadi, damnya. Dam itu artinya menumpahkan darah. Kalau misalnya memang tidak mampu nyembelih kambing, duit yang dibawa pas-pasan, ya berarti tidak mampu dia. Dia pun bawa duit memang pas-pasan. Dia ngumpul ke dikit demi sedikit. Wong ini kan ada yang mau umroh yang model macam itu kan. Ngumpul ke, ada yang ditipu, lah ngumpul ke duit dikit demi sedikit, ditipu abutur, ditipu first travel dan lain sebagainya. Udah jadi berangkat dia. Berangkatlah dia dengan duit pas-pasan, ihram tadi dilanggar sama dia karena memang tidak punya ilmu. Makanya galak melanggar tuh wong yang tidak punya ilmu atau tidak pernah ikut manasik, galak melanggar. Ini yang pertama harus dilakukan. Kalau tidak mampu, yang ini tidak mampu, set. Yang kedua, beri makan orang miskin 6 orang. Berarti taruhlah 50.000 lah. Sikok wong 5 kali 6 cuman berapa? 300.000.
Njuk ke sama siapa Ustaz? Njuk ke mutawif yang ada di situ. Kakek dia yang njuk ke kepada yang berhak menerimanya. Orang penduduk sana. Atau memang orang musafir yang memang butuh untuk bantuan. Nah, ini ada tempatnya dia. Tidak mampu juga, baru kemudian dia boleh puasa 3 hari. Puasa 3 hari dilakukan di mana? Boleh di tanah air, ini boleh. Ini boleh dilakukan di tanah air. Maka saya bilang ibu rada mungkin lagi nyembelih kambing toh, memberi makan orang miskin toh. Lebih baik hati-hatinya Imam Syafi'i, ibu puasa 3 hari. Niatkan ini untuk membayar kafarat ibu melanggar ihram karena bercadar. Oh ya Ustaz. Jadi kalau seandainya mampu, dia milih yang dua, kita tidak boleh. Tidak boleh. Dia mampu, iya, tapi dia milih yang kedua. Tidak boleh. Iya, ini harus dipilih duluan. Iya. Ini harus dipilih duluan. Ada dua weh. Nah, orang kadang tidak tahu itu. Dia ngembek yang ringan bagi dia. Lemak lah yang dua, kata dia. Tak boleh, tidak sah malah itu. Itu kalau memang benar-benar dia tidak mampu. Tidak mampu kan? Benar-benar tidak mampu. Tapi dia tidak mampu di sana, tak saya. Iya. Pantas memang mungkin kita pas-pas. Iya, pas-pasan memang dia tidak mampu nih ya, memang sudah. Kalau seandainya dipinjam di kas, umpama kan, Iya. dia tidak mampu di sana kan. Iya. Dia duit, cuma tidak mampu di sana. Iya. Dia pas-pas. Dipinjam ini boleh tu kan? Boleh, tidak apa-apa. Walaupun aku tidak kasih duit, biarlah aku ngutang dulu. Kakek sampai tanah air aku bayar, katanya. Tak jadi masalah. Itu makanya perlu kita punya ilmu. Setiap ibadah ini saya kasih tahu. Waktu manasik itu harus punya ilmunya, Bapak Ibu saya bilang. Karena banyak wong tuh ibadah umroh, ibadah haji ini mengandalkan duit baik. Dia kira ini ibadah duit, ibadah fisik baik. Yang penting fisik aku prima, tenaga aku masih kuat, fisik masih kuat, duit ada, laju berangkat. Ilmu dah ganti. Sio-sio akhirnya ibadah. Sejak kemarin nih, Anda tengok bapak-bapak ini 3 ekor waktu di Madinah. Waktu di Madinah kira-kira 3 hari sudah. Tengok di subuh bapak-bapak di depan aku tuh sholat, melok sholat jenazah. Sholat jenazah itu hampir setelah selesai sholat wajib ada sholat jenazah. As-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Ini aba-aba Bilal untuk ngajak sholat jenazah. Makinlah. Kalau mungkin diri kalau tegak kalau, memang tegak bapak 3 ekor. Aku tadinya tidak perhatikan. Begitu tegak, takbir pertama melok takbir. Biasa kata. Takbir kedua melok takbir. Begitu takbir yang ketiga, uang di depannya itu agak depan dikit, uang India. Rokok uang India. Melok rokok uang ini. 3 ekor. Wong India itu takbir yang keempat sujud, melok sujud pula dia. Ya salam kata kami kan. Habis sujud duduk di antara 2 sujud dia. Kita masih sholat jenazah. Dia sudah sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian bangkit lagi dia. Rukuk, sujud 2 rakaat selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kujawil bapak salah sikonya. Pak, saya bilang. Habis subuh itu. Sholat apa tadi Pak? Sholat mamak kata dia. Sholat mamak, sholat apa sholat mamak itu kata dia. Sholat sunnah Pak katanya, Mas. Sholat sunnah mamak kata dia. Sholat sunnah mamak itu sholat sunnah apa saya bilang. Gak ada sholat sunnah habis subuh saya bilang. Sholat sunnah habis subuh, setelah sholat subuh persis itu haram hukumnya, tidak boleh. Sama dengan sholat sunnah setelah selesai sholat asar, tidak kati. Jadi bapak ini sholatnya tidak sah. Saya bilang, tadi kan sholat jenazah kita, kok bapak pakai ruku, pakai sujud? Saya bilang, itu tidak kati. Saya bilang, oh iya ya mas ya. Iya, bapak dari mana? Dari Aceh. Tiga-tiganya dari Aceh. Iya mas. Masih kok kuping yang samping nih.
Ini wong Jawa Barat kan, lihat dari tasnya kan Jawa Barat. Ya, dan besok lagi Pak, saya bilangin sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud ya Pak, saya bilang. Terus habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah, jangan, nggak boleh Pak ya. Jadi yang namanya kita beribadah harus punya ilmu, saya bilang. Kemudian mereka pergi. Bapak yang di pojok itu kemudian pergi juga nyalamnya, nah disiumnya tangan anak-anak tarik. Bapak tua kan sudah, semua orang manci Lukman sudah. Ya Allah, saya bilang. Jadi wong itu kadang-kala walaupun tua kalau tidak kata ilmunya basing ibadah dia tuh. Maka ini tadi yang menyebabkan mereka ibadahnya sio-sio. Jadi tak kata pahalanya, makanya anak tuh perhatikan kadang jemaah anak tuh kan jangan sampai mereka kayak 3 orang ini tadi. Jadi perhatikan betul-betul, jangan sampai kemudian mereka ibadah lah jauh-jauh dari Palembang ternyata sampai di sana dasar kan kasihan macam itu kan. Jadi kita perhatikan ibadahnya, jangan sampai kemudian seperti itu adanya. Jadi kalau baca kita tuh lah sampai ke sana ibadah kita memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekelumit cerita. Dan banyak lain lagi cerita-cerita yang model macam ini. Jadi kecuali Abu Nawas. Kalau Abu Nawas dia baca ngeles. Salat jenazah disuruh jadi imam. Abu Nawas nih, imam lah dia. Allahu Akbar. Takbir kalau makmumnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Allahu Akbar. Takbir kedua Allahu sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar, rukuk dia. Takbir ketiga rukuk. Takbir keempat sujud Abu Nawas. Allahu Akbar. Kan gemeter dia, tak pernah seumur hidup disuruh untuk ngimami jalan jenazah. Pakai sujud, pakai rukuk. Habis sholat makmumnya bertanya, Abu Nawas, kamu sholat jenazah mimpin kami kok pakai rukuk, pakai sujud? Memangnya nggak ada ya? Ya nggak ada, kata makmumnya. Oh, Abu Nawas langsung pikirannya langsung ting aja itu kan, ada ide. Oh, dia ngeles, tak galak salah Abu Nawas kan, ngeles dia. Ini jenazah ini banyak dosa, kata Abu Nawas. Jadi saking banyaknya dosa itu, dosanya baca diampuni sama Allah. Kalau aku sholat jenazahnya pakai ruku, kata Abu Nawas, pakai sujud, dia baru diampuni sama Allah. Nah, jadi manggut-manggut lah. Ini jemaah yang tak tahu tadi, bodoh, sama-sama bodoh. Nah ini macam itu. Jadi perlunya kita ibadah ini pakai ilmu dari. Makanya alhamdulillah banyak jemaah kita ya, karena sering kita tunjuk tahu, jadi tidak ada modelnya macam itu. Paling tidak kemarin itu ibu Kapolres itu yang bertanya, dia pakai cadar ternyata. Dia tahu sama kami. Pakai cadar, ada juga adik-adiknya pakai cadar juga. Nah kata kami, itulah dia tahu kok, kata kami, lebih baik supaya sempurna ibadahnya, ibu jangan lagi pakai cadar. Ya Ustaz, aku pengen lagi nak ibadah lagi ke sana Ustaz, memperbaiki ibadah yang kemarin kurang. Ya, kalau mau sekali ke sana pasti pengen lagi gitu. Ya, rindunya tuh luar biasa. Kalau aku itu lakukan yang mana itu tadi jatuh ke niat tuh labai ke rumah umroh itu apa artinya? Tanya Ustaz. Oh itu aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sudah itu sholat jenazah ini. Tapi tidak tahu lah nama dinonya. Aku bertanya lagi nih Ustaz. Pokoknya musolli kita tuh apa yang dilakukan oleh imam tuh menurut imam nanti biasanya. Kan kita kalau mayit tadi apa mayit ini kan itu. Aku dengar tak kata itu nih. Jadi aku tanya dengan Ustaz pula kan. Tadi aku tak ngerti juga apa yang landang apa dino juga yang di sholat nih. Jadi Ustaz melok tapi niatnya tuh bahasa Indonesia bae juga. Dia ajar Ustaz dengan bahasa Indonesia kan. Jadi niatnya mudah. Ini mana niatnya? Usolli ala man shalla alaihi imam. Ini niat yang paling simple. Ini diajarkan oleh kiai-kiai kita. Usolli ala man shalla
alaihil imam. Saya sholat atas orang yang disolatkan oleh imam, atas jenazah yang disolatkan oleh imam. Nak dia betino, nak dia lanang, nak dia budak kecil, ini masuk kalau di situ. Niat saya sholat menurut siapa yang disolatkan oleh imam. Ini yang diajarkan oleh kiai kita. Jadi dia tahu Ustaz itu. Jadi aku dalam hati aku bahasa Indonesia baik kan? Iya. Jadi yang dalam hati itu. Sudah itu perbedaan dia tuh tadi dengan kita ni sholat jenazah kan kalau pertama kan Fatihah, Iya. kedua selawat Nabi, ketiga doa, yang empatnya aku jenguk sudah Allahu Akbar, keempat tuh langsung assalamualaikum beliau. Iya, sebenarnya baca dia, cuma tak panjang. Oh iya. Iya. Yang ketiga tuh paling panjang dia. Yo, banyak aku rasa. Iya, panjang itu bacaannya. Karena lama dia, ada Iya, 2 lama. menit, ada 3 menit kan. Iya. 2 menit, 3 menit, tak salam-salam ini kata kami kan, tak Iya. takbir keempat kan. Takbir keempat pendek dia. Pendek dia. Allahu Akbar. Langsung dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dia lah doa yang ketiga tu namanya. Iya, yang ketiga itu yang paling penting kan, dia kan mementingkan. Itulah perlunya kita, apalagi haji. Haji itu harus punya ilmunya loh, yang harus betul-betul mantap supaya nanti haji kita betul-betul mabrur. Jadi kalau umroh itu kan kita baca ditutupi dengan umroh yang kedua, umroh yang ketiga. Kalau kita sanggup pada saat kita berangkat itu kan baca 3 kali umroh, 4 kali umroh. Kami 4 kali kemarin. Kalau tidak sempurna yang pertama, baca ditutupi dengan yang kedua. 1 kali kita berangkat. Tapi haji tidak baca ditutupi sekali itulah. Tidak baca ngulang lagi kecuali tahun depan ngulangnya macam itu. Kalau punya duit. Karena itu haji plus lah 250 juta. Haji reguler nunggunya 40 tahun kita sekarang. Palembang 30 tahun. Aku Jawa tuh kemarin tu kan